Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7A, tugas besar programa komputer dengan judul Program Penyusutan Nilai Ekonomis Aset atau Depresiasi. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Farah Sadat Hamdan dengan nomor BP 2010-93-3021. Saya Aini Dwi Kurnia Pertiwi dengan nomor BP 2010-10-93-2021. Saya Dinda Armesa dengan nomor BP 2010932017. Baiklah, untuk penjelasan tentang keunggulan program akan dijelaskan oleh Dinda Armesa. Kepada Dinda dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang keunggulan dari program penyusutan nilai ekonomis aset atau depresiasi. Keunggulan dari program kami yaitu yang pertama menggunakan 3 metode, yang kedua lanjut tanpa perlu login ulang, yang ketiga kesempatan mencoba login sebanyak 3 kali, dan yang keempat perhitungan beberapa tahun secara otomatis. Kita membahas tentang keunggulan yang pertama, yaitu dalam program ini, user bebas untuk memilih metode mana yang ingin mereka gunakan untuk menghitung nilai penyusutan ekonomis aset. Pada program kami menyediakan 3 metode, yaitu straight line method atau metode garis lurus. Metode ini merupakan suatu metode penyusutan aktiva tetap, di mana beban penyusutan tetap per tahunnya sama hingga akhir umur ekonomis aktiva tetap tersebut. Yang kedua ada service hour method atau metode jam jasa. Menurut metode ini, beban penyusutan tetap ditetapkan berdasarkan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Yang terakhir yaitu productive output method, yaitu hasil unit produksi. Menurut metode ini, beban penyusutan aktiva tetap ditetapkan berdasarkan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Keunggulan yang kedua, saat user telah menyelesaikan perhitungannya dengan salah satu metode, user dapat melanjutkan perhitungan yang lain dengan metode lain tanpa perlu repot-repot untuk login kembali. Misalnya, user telah selesai melakukan perhitungan awal dengan metode garis lurus. Nah, nantinya program kami akan menanyakan apakah user ingin melanjutkan perhitungan atau tidak. Jika user ingin melanjutkan perhitungan, maka user bebas untuk memilih ingin tetap menggunakan metode garis lurus atau ingin menggunakan metode yang lain. Keunggulan yang ketiga, sebelum mulai program, user perlu login terlebih dahulu. Pada program ini akan memberikan kesempatan pada user sebanyak 3 kali untuk login. Misalnya jika user mengalami kesalahan saat memasukkan username atau password. Keunggulan terakhir yaitu keunggulan yang keempat, program ini menyediakan fasilitas bagi user yang ingin melihat bagaimana nilai penyusutan aset mereka dalam beberapa tahun ke depan. Fasilitas ini tentu saja sangat menguntungkan bagi user karena user tidak perlu lagi memasukkan nilai secara berulang kali, karena program akan secara otomatis memperlihatkan nilai penyusutan ekonomis aset mereka sesuai dengan tahun yang telah diinputkan oleh user. Baiklah, mungkin sekian dari saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada Dinda. Selanjutnya untuk program dan running program akan dijelaskan oleh Aini Dwi Kurnia Pertiwi. Kepada Aini dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan program penyusutan nilai ekonomis aset atau depresiasi yang telah kelompok 7A buat. Di sini kami menggunakan program berorientasi objek kelas untuk login. Dideklarasikan username dan password-nya. Lalu menggunakan konsep perulangan for I in rank 3. U sama dengan login, masukkan username dan masukkan password. Lalu menggunakan konsep keputusan, jika username sama dengan kelompok 7A dan password sama dengan 1, 2, 3, 4, maka akan dicetak akun Anda terdaftar. Selamat datang di aplikasi program penyusutan nilai ekonomis aset atau depresiasi. Namun jika kita memasukkan selain dari kelompok 7A dan 1, 2, 3, 4, maka akan dicetak akun Anda tidak terdaftar. Coba lagi. Nih. Lalu karena kita menggunakan konsep perulangan, maka dia akan dapat login semaksimal 3 kali. Lalu di sini kami juga menggunakan konsep perulangan.
untuk memprint daftar isi, 1. Tampilan cover, 2. Program penyusutan nilai ekonomis aset. Kita dapat memilih dari opsi menu yang tersedia. Di sini menggunakan konsep keputusan kembali. Jika memilih 1, maka akan dicetak cover. Jika kita memilih 2, maka akan dicetak program penyusutan nilai ekonomis aset. Dan jika kita memilih selain dari 1 dan 2, maka akan dicetak pilihan Anda tidak ada di menu yang tersedia. Seperti ini. Kita dapat memilih daftar isi yang tersedia ini sebanyak maksimal 3 kali. Nah, jika kita memilih 2, maka akan lanjut ke program penyusutan nilai ekonomis aset atau depresiasi. Dan dicetak metode penyusutan. Yang pertama itu straight line method, yang kedua yaitu service hall method, yang ketiga yaitu productive output method. Ketiga metode ini telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Di sini kami menggunakan konsep pengulangan kembali, dideklarasikan jenis data, metode garis lurus, metode jam jasa, dan hasil unit produksi menggunakan list atau array. Lalu kita dapat memilih metode penyusutan yang akan kita gunakan, 0, 1, atau 2. Lalu menggunakan konsep keputusan kembali, jika data sama dengan 0, maka akan dicetak atau akan diproses perhitungan menggunakan metode garis lurus. Jika kita memilih 1, maka akan melakukan perhitungan menurut metode jam jasa. Dan jika kita memilih data sama dengan 2, maka akan digunakan metode penyusutan hasil unit produksi. Selanjutnya, jika kita memilih selain dari 0, 1, atau 2, maka akan dicetak error. Setelah kita memilih itu, maka akan ditanya kembali, apakah Anda ingin melakukan perhitungan lainnya? Jika iya, kita dapat memilih metode-metode lainnya dan kembali ke pemilihan metode ini. Namun jika tidak, maka perhitungan telah selesai, tekan enter untuk mencari program dan akan ditutup programnya. Baik, kita coba saja untuk running programnya. Yang pertama itu kita dapat masukkan username dan password. Jika kita memasukkan username-nya salah dan password-nya benar, maka akan dicetak akun Anda tidak terdaftar, coba lagi. Jika kita memasukkan username-nya benar dan password-nya salah, maka akan dicetak akun Anda tidak terdaftar, coba lagi. Jadi kita harus memasukkan keduanya benar. Kelompok 7A 1, 2, 3, 4. Nah, di sini akan di-print daftar isi. Lalu kita dapat memilih dari daftar isi yang tersedia. Kita pilih 1, akan muncul cover. Nah, seperti berikut. Lalu tekan enter untuk lanjut. Nah, karena kita menggunakan konsep perulangan, maka kita dapat memilih kembali. Jika kita pilih 3, yang selain yang ada di menu, maka akan dicetak pilihan Anda tidak ada di menu yang tersedia. Kita dapat memilih kembali hingga maksimal 3 kali perulangan. Nah, di sini ada ketiga metode yang tersedia. Kita bisa menggunakan salah satu dari ketiga metode ini. Saya contohkan menggunakan metode garis lurus, yaitu 0. Jenis barang yang akan diukur, kita contohkan yaitu laptop. Harga perolehannya 10 juta. Estimasi nilai residunya kita anggap sebesar 50.000. Nah, estimasi masa manfaatnya selama 4 tahun. Nah, didapatkan besar beban penyusutan per tahunnya itu sebesar Rp2.487.500. Untuk akumulasi penyusutannya seperti berikut. Untuk tahun pertama, tahun kedua, ketiga, dan keempat. Lalu kita masukkan besar biaya perolehan nilai asetnya untuk mencari nilai buku akhir tahun.
besar biaya perolehan nilai aset sama dengan harga perolehan, yaitu 10 juta. Nah, akan dicetak nilai buku akhir tahun dalam 4 tahun. Nilai buku akhir tahun ini merupakan nilai aset dikurang akumulasi penyusutan tahun pertama, 2, 3, dan 4. Lalu, akan ditanya apakah Anda ingin melakukan perhitungan lainnya. Jika iya, kita akan kembali ke bagian ini, yaitu untuk memilih metode yang akan kita gunakan. Jika tidak, maka programnya akan selesai. Di sini saya memilih untuk tidak. Nah, perhitungannya telah selesai, tekan Enter untuk mengakhiri program. Terima kasih telah menggunakan program. Baiklah, sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Aini. Selanjutnya, kesimpulan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Secara umum, perusahaan dalam menentukan depresiasi biasanya menggunakan beberapa metode penetapan nilai penyusutan. Tetapi secara umum biasanya perusahaan menggunakan salah satu dari banyaknya metode yang ada. Yang pertama, metode garis lurus. Ciri-cirinya berdasarkan berlalunya waktu dan jumlah penyusutan sama sepanjang masa manfaat. Yang kedua, metode jam jasa. Metode ini biasanya digunakan untuk mesin produksi dan kendaraan, dengan asumsi bahwa aktiva tersebut akan cepat rusak bila digunakan dengan waktu penuh. Yang ketiga, metode unit produksi. Dasar penyusutan adalah kapasitas produksi yang dihasilkan selama aset dapat digunakan atau selama masa manfaat. Baiklah, mungkin sekian penjelasan dari program kami. Atas kesalahan atau kurang kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.